Kita lanjutkan kembali Dua Sisi. Bung Jutek Wongso masih bersama kami di Dua Sisi. Bung Masih, Jutek, Mbak Anggi. ya tadi Anda menyebutkan klien Anda akhirnya tidak menandatangani gerasi tersebut ya. Tapi saya membaca ini bahwa gerasi dengan surat 14G tahun 2020 itu ditolak akhirnya. Artinya kalau ditolak sudah sempat diajukan begitu kan Bung Jutek? Ya artinya menurut pengakuan daripada klien kami para terpidana kemarin kami temui, mereka tetap mengatakan mereka tidak mau tanda tangan dan mereka tidak mengakui apa perbuatan mereka dan mengaku mereka bersalah. Ya, entah bagaimana gerasi itu tetap bisa berjalan, tapi ya biarlah ini kami juga akan telusuri karena ini kami baru dapat informasi 2 hari lalu kan gitu, ya kan. Tapi secara hukum yang jelas Mbak Anggi, ya, sudah pernah melakukan garasi atau belum melakukan garasi, PK itu adalah hak para terpidana, tetap kami akan melakukan. Ya, Tidak ada aturan yang melarang kami untuk melakukan PK walaupun sudah pernah mengajukan garasi, ya. Apalagi garasi ini adalah ketidakberdayaan daripada para terpidana saat itu oleh karena mereka mungkin hopeless gitu kan, mencari jalan yang disarankan, ya mereka berpikir bagaimana caranya untuk bisa bebas. Nah, saat ini ketika kami setelah didampingi para kuasa hukum, kami memberikan pengertian, mereka baru sadar. Ya saat ini mereka sudah paham betul apa resiko dan apa yang kami akan lakukan. Ya mudah-mudahan lah Mbak, ya kami sekali lagi ingin mencari kebenaran, menegakkan keadilan dan kebenaran bila mana kasus ini ada kekeliruan di tahun 2016 yang lalu. Bung Nasrullah, bagaimana kemungkinan bagi para terpidana ini untuk bisa mengajukan PK? Ya, saya sepakat tadi dengan yang disampaikan oleh Bung Jutek Wongso tadi bahwa PK memang masih bisa diajukan selama nanti dia memperoleh bukti-bukti yang sangat kuat. Walaupun sebenarnya waktu gerasi itu dia sudah membuat pernyataan, pengakuan mengakui. Kadang-kadang itu orang terpaksa membuat pengakuan, ya saya mengakui agar dikurangi hukuman. Banyak sekali ya dia tidak pernah merasa melakukan tapi demi dikurangi sedikit hukuman dengan gerasi akhirnya mau ngaku dia gitu mau. Ya? Itu banyak itu ya. Oleh karena itu PK itu benar dapat dilaksanakan kembali. Saya setuju dengan itu. Kemudian gini, apa yang disampaikan oleh Bung Aristo, rekan saya Aristo tadi ya, yang menyatakan itu angka 5 itu harus ditafsirkan sebagai produk-produk derivatifnya. Oke, kalau mau coba ditafsirkan silakan. Kita bisa saja membaca dengan kacamata yang berbeda, tapi saya membaca dengan rumusan kalimat. Di sini, coba kita cermati kalimatnya. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yaitu penyidik, ya, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Kalimatnya seperti itu. Jadi bukan sekedar nggak boleh lagi ambil. Nah, kalau ini kita mau bahas sampai pagi kami bisa berbeda pendapat. Kita stop di titik perdebatan itu. Kalau mau dicoba lakukan. Tapi saya ada satu solusi. Polisi, penyidik tetap mengumpulkan bukti-bukti. Apakah Peggy Setiawan ini atau ada Peggy Setiawan lain yang selama ini tersembunyikan dalam tanda kutip. Itu kan isu di masyarakat. Ya. Kalau Anda melihatnya juga seperti itu nggak? Saya nggak tahu, karena saya tidak pernah mempelajari perkara ini detail. Ya. Nanti saya menyesatkan publik kalau saya ngomong itu. Tetapi saya katakan, kumpulkan bukti-bukti yang sekuat-kuat mungkin. Bukti-bukti yang kuat itu kemudian Anda ajukan PK. Kalau memang ini benar seperti tafsir saya. Tapi kalau seperti tafsirnya Aristo, ya silakan ajukan. Bahayanya nanti kalau di pra-peradilankan lagi pakai poin 5 ini. Nah, tapi amannya bagi saya ajukan PK terhadap putusan pra-peradilan itu khusus terkait poin 5. Dengan bukti-bukti yang kuat. Ada novum, tapi ada juga klausula kehilafan hakim yang nyata. Dalam memberikan bisa ditambahkan begitu. Bisa kan saja. Kita nggak boleh ngoreksi keputusan hakim, Bang. Bisa kan PK kan itu ada beberapa alasan PK. Pertama orang mengatakan bukti baru,
novum. Ya, Yang baik. kedua ada kekhilafan hakim yang sangat nyata. Baik. Yang ketiga ada pertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lain. Oke. Nah, itu silahkan uji. Tapi ingat, terakhir saya katakan bahwa kasus ini sudah terang benderang, sudah begitu mengacaukan, bukan mengacaukan. Persepsi publik apa? Publik sedemikian Ya. rupa di setiap warung-warung perdebatan itu. Oke, poinnya, ini Selesaikan waktunya dengan habis sebaik-baik nih. Oke. dan jangan ada satupun yang ditutupi atau dilindungi. Itu pesannya. Jangan Keadilan sampai harus tegak ada kepada yang siapapun. ditutupin. Keadilan harus tegak bagi siapapun. Kalau saya mengutip sedikit Bang Tony tadi ketika off air, jangan sampai nanti ada pegi-pegi yang lain yang dilindungi begitu tadi ya. Kalau saya mengutip Bung Tony. Betul. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Sayang sekali waktu kita habis. Mudah-mudahan juga publik yang menyaksikan tayangan ini juga tercerahkan. Dan tentunya kita mengharapkan keadilan ditegakkan. Walau langit akan runtuh, begitu katanya ya. Baik, saya Dwi Anggia. Saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.